بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saya berterima untuk bahasa Indonesia yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh daerah sini bisa hadir, terutama seluruh guru-guru, al-ustaz, asatid, termasuk juga keluarga daripada Kiai Rashid, sekeluarga guru-guru, baik guru yang ustaz ataupun ustazah tanpa terkecuali, wabil khusus juga kepada para santri-santri, santriwan atau santriwati yang alhamdulillah masih berada tetap tekun di dalam mencari ilmu. Seperti dikatakan man salaka tariqan ya yaltamisu biman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya keluar dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu itu mencari, yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja, mau orang Indonesia, mau orang mana, luar negeri, siapa saja, mau kulit hitam, mau kulit putih, atau anak muda, orang tua, pokok man sudah. Man ini lil umum. Man salaka, barang siapa yang berjalan, ini berarti sudah dikerjakan sudah. Karena itu pakai fil madhi. Di sini saya bicara tentang ini sampai ya boleh lahu kia. Berarti dia sudah jalan sudah ya. Man salaka, tariqan, jalan. Yaltamisu fi ilman, karena tariq jalan banyak ya. Ini pakai nakira umum ini ya, bukan makrifah umum. Karena man salaka tariqan yaltamisu, niatnya ini. Jadi niat ini yang biasanya kalau ada jumlah setelah nakira apa? Dimana sih sifatnya? Berjangnya ini. Yang tujuannya untuk mencari ilmu. Tapi bukan sembarang ilmu. Paling tidak pertama kali harus ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang ilmu ini. Karena komentarnya sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini yang menentukan. Matematika tak bisa kita surga. Iya. Ilmu matematika bisa mengetahui betul ya, betul sekian ini berapa kilo dan lain sebagainya. Tapi ini maksudnya ilmu yang bisa menunjukkan keselamatan di dunia sampai ke akhirat, yaitu ilmu agama. Tidak ada ilmu matematika, fisika, kimia tidak mengajarkan bagaimana orang supaya selamat di dunia wal akhirat. Ilmu kedokteran saja urusan badan memang. Bagaimana orang supaya sehat di dunia, tapi tak terpikirkan bagaimana supaya sehat di akhirat. Ini kedokteran cuma badan saja yang diurus. Tapi yang di sini artinya ilmu yang bisa menyelamatkan manusia sampai ke akhirat. Siapapun orangnya,
Allah akan memudahkan dia ini jalan-jalan menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama. Antum dia ada di sini, masya Allah sudah. Ini termasuk raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah, termasuk kebun dari Ka'bah daripada kebun-kebun surga. Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau Anda ini lewat dari kebun-kebun surga, farta'u, masuk, nikmati. Kebun surga elibati malah. Ini termasuk kebun-kebun surga. Antum ada di pondok belajar tentang agama, ini sudah masuk kebun-kebun surga. Surganya nanti masih belum negara masih. Barta'u, masuklah makan ya, apa yang ada di kebun-kebun surga. Dan berarti kita harus ada mujahadah, ada keinginan. Ini kebun-kebun surga termasuk apa? Ibadah, ini dan lain sebagainya. Sementara pas tak ada ngakana ini, artinya belajar tak mau. Ini maknawi, makan benih makan nasi malono ya. Makan pepohonan buah-buahan yang dari kebun surga. Surganya nanti. Karena masuklah, ikutilah. Artinya alhamdulillah antum masih berada di dalam kebun-kebun surga. Cuma harus dengan giat himmah, harus punya himmah. Orang ini akan sukses ya, asal ada himmah dan niat as-salihah, niat yang bagus. Husnul niyah wa himmah aliyah. Kata Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Atras mengatakan, siapapun orangnya asal mempunyai dua inti ini, husnul niyah, kemudian yang kedua al-himmah aliyah, himmah yang sesungguhnya, dia mesti meraih kebaikan. Sejauh mana himmahnya seseorang, tahu himmah ini semangat, semangat. Jangan punya semangat. Saya pernah mengatakan semangat itu santri ini ada dua. Ada yang semangatnya semangat kampuan. Tahu kampuan? Burungku, yopur, mari itu fokus mas. Itu dengar umpamanya begitu, ya mari itu oleh dua orang ada masuk. Tak nampak. Dari rumah semangat, mau mondok. Ini ada santri baru ya. Ya mau mondok. Ayo mondok itu keren. Benar ya. Ayo mondok bagus, mondok itu keren. Mondok, kenapa nggak bentuk mas kecap? Oleh sambil itu mulia ya. Ini namanya semangat kampuan burungku. Jadi dua semangat. Terus semangat yang bagaimana? Semangat yang baik itu semangat seperti sekam. Tahu sekam. Anu padi itu sekam itu padi ada karena sekam itu ya. Sekam itu dibuat membakar apa? Batu merah. Ya kan, batu merah kalau boleh pakai sekam. Enggak pakai kampuan urut obus. Pakai sekam. Di dalam itu, luarnya ada apa-apa, belum terbakar. Belum semangat. Luar tak daus, tenang, tapi cuma itu jagoan punyalah semangat seperti semangat sekam. Sekam itu makanya digunakan kalaupun panas, kering panas, belum panas, tapi luarnya tidak ada apa-apa. Kayak tenang-tenang tapi berhasil sedikit-sedikit terus. Jangan seperti semangat kampuan. Jadi semangat ini penting. Semangat penting. Ada seorang ulama namanya Al-Faluti. Dia ini punya anak. Ketika anaknya dewasa, ini orang top sudah. Di daerah dia termasuk marja, tempat kembalinya urusan-urusan agama. Tanya ke dia.
Setelah dia punya anak, anaknya dewasa, tanya sama anaknya, "Nak, kamu nanti kalau besar, kalau sudah dewasa seperti Abah, sudah besar, tua, ingin jadi seperti siapa? Kamu kalau sudah besar ingin seperti siapa? Apa cita-cita kamu nanti masa depanmu?" Katanya anaknya, "Saya ingin seperti Abah." Punya ayah dia. Tahu Abah ya kan? Abuka, akuka, hamuka, buka, dumalin ya. Termasuk Asmaul Hamzah. Tidak apa-apa kalau di pondok, tidak apa-apa biar pencerahan kembali ya. Marfu dengan waw, mansub dengan fathah, majrur dengan iya. Mengkali protes tak apa ya. Jadi ingin seperti Abah. Kata Manfulut di Abahnya, "Kamu ini semangatnya semangat kecil, tidak ada apa-apanya. Abah ini jadi begini besar di masyarakat, semangatnya ingin seperti sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka semangat tinggi. Tidak bisa, ya geger nggak ini. Jadi harus target, harus tinggi. Lo kalau kamu seperti apa paling tinggi, pas kegerapan gitu, beban boleh. Semangat tinggi seperti Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Saya dekat saudara Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Ingin seperti Sayyidina Ali, tidak bisa. Tidak bisa sudah ya. Tapi karena targetnya tinggi maka jatuhnya tinggi juga. Tergantung kepada target. Antum pemainnya mondok sini harus ada target. Saya target 4 tahun harus sudah ngajar sudah. Harus sudah pidato. Harus sudah terjun di masyarakat. Insya Allah 4 tahun atau 3 tahun sudah ya. Ya tapi ajar pada 3 tahun apa dong? Apa tuh ajaran dong ngolong. Iya, pondok ini benar untuk tempat apa dong? Tahu apa dong? Abadu yakul wa yakhra. Yakul wa yakhra. Masuk keluar, masuk keluar. Enggak ya. Jadi kalau ada target, ada semangat. Kalau berapa kamu? Ya sudah, yang penting 10 tahun. Sudah tak mare-mare. Ada target. Jadi harus ada semangat. Kata ayahnya, "Kamu semangat apa ini? Semangat ada ganggu." Karena itu kalau perlu gapailah bintang yang bilang semangat. Maka jatuhnya kalau semangatnya gebek, ya gebek mana dia? Gebek, semangat akan gebek. Akhirnya tak bisa. Ada kemana? Capailah bintang di langit. Ini kudu semangat tuh. Apalagi pemuda-pemuda ini. Darah muda ini kok masya Allah ini. Semangat. Ya. Diceritakan mungkin saya pernah bawa sudah ini di sini, tapi tidak apa-apa. Ada seorang pemuda semangatnya sangat tinggi. Sedikit sungguhan. Mau sekolah sungguhan. Bukan sekolah karena disuruh orang tua, bukan, kesadaran yang penting. Sekolah sungguhan, semangat sungguhan. Kalau orang semangatnya sungguhan, meskipun ada gesekan sama temannya, insya Allah dia mampu masih. Tapi kalau sudah semangatnya ini online atau naik paksa, ini kalau dibahas pohon ini lengket itu apa? Terlalu dangkal. Ramuk naik, kena angin sabolnya opu. Lihat gunung itu, itu lembut. Itu kerja. Nah, seperti gunung itu, cuma diam seolah tidak bergerak. Tapi di dalam tetap bergerak. Wataral jibala tasabuhum jamida wa hiya tamurru marasahab. Kamu lihat gunung-gunung itu diam seolah-olah tidak bergerak. Mereka itu bergerak juga, mengikuti perputaran daripada bumi. Di dalam
Lihat Semeru baru itu. Berarti ada kegiatan di dalam itu. Meskipun kelihatannya tenang-tenang. Ini yang bagus. Semangat gitu. Dalam sepak bola Nah, diceritakan ada seorang ya, pemuda kerjanya ke alas ya. Ya ke alas itu, punya alas tengah ya, ke alas. Mencari kayu kerjanya. Dia hidup sama ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Di waktu itu masih kerajaan Raja Harun al-Rasyid. Kemudian satu ketika putri raja ini pergi ke hutan. Dia kerjanya ngambil di hutan kayu-kayu, sekentek, dukentek, dan jarum pematuran dijual. Dapat berapa? Untuk makan kadang-kadang tak cukup. Satu ketika si orang ini, pemuda ini, ketika ke hutan, raja bersama permaisuri dan juga bersama anaknya perempuannya, putrinya, sedang rekreasi ke hutan. Setelah itu ternyata dilihat sama si pemuda ini. Kemudian dia terpesona. Ini mulai kan. Ya. Ini mata-mata pornya kengkok. Mulai ini cengar, Mas. Membaca Abdul Dzikri bila baca istighfar kadang dulu tapi. Ketemu, melihat rupanya dia tergila-gila. Akhirnya pulang ke rumah ibunya, bilang, "Bu, saya ini cerita ya, tapi ambil anunya nanti, ambil temanya apa maksudnya ini ya. Saya ingin kawin, Bu." "Alhamdulillah, nak, udah mulai dulu nak kamu nak. Saya memang nunggu omongan ini, saya tunggu memang. Iya, pokoknya besok harus diminta." Terus katanya ibunya, "Siapa nak?" "Itu ada Tuan Putri, anak Rato. Disuruh minta." "Ampun nak, kasambut kamu biar nak." Tukang kaju, ngalak kaju di hutan, tahu mau minta anaknya putrinya raja. "Kamu kesambat di mana?" "Apa mau kesambat? Kemasukan jin di mana kamu? Ada jin yang mana kok berani-berani langsung mau minta anaknya raja, Tuan Putri?" "Tidak bisa, kalau tidak saya lebih baik mati, bunuh diri dan lain sebagainya." "Oh, jangan." Ini memang gaya kata bentuk ibunya ditakut-takuti. "Jangan, kamu udah tahu, kamu ini siapa? Ada pedagang kayu yang mau dimakan tidak ada, tapi semangat dia. Tak bisa, siapapun orangnya harus dapat. Ya. Pokok semua bisa dicapai dengan semangat, asal bukan magam kenabian dan bukan magam kerasulan. Karena magam kenabian dan magam kerasulan ditutup setelah baginda Rasulullah SAW. Anda mau jadi profesor, mau jadi presiden bisa, tapi jangan bodong. Kerja harus bagus, sungguh-sungguh semangatnya. Mau jadi perdana menteri bisa, mau jadi aulia, orang wali, bahkan kutub bisa. Tapi ya pekerjaannya ya seperti mereka kutub. Mungkin Pol Tabung Malolo tak ngabur-ngabur ini ya, tak bisa. Pasti dulu Malolo tak bisa. Pekerjaannya kutub juga tahu kutub, bukan kutub utara, kutub selatan, ini kutbul aulia ya. Pemimpin daripada para aulia bisa, asalkan apalagi cuma Tuan Putri, asalkan jangan meminta pangkat kenabian atau kerasulan. Karena pangkat kenabian dan kerasulan sudah ditutup dengan datangnya Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi, apalagi rasul. Kalau sudah nabi saja sudah ditutup, dengan berarti rasul di atasnya lagi ya ditutup sudah. Umpama manusia satu dunia ini, satu dunia, setiap jam 3 malam nangis,
minta nabi baru atau rasul baru, nangis darah dah. Tak kira beri. Tidak akan ada nabi baru atau rasul meskipun semua sudah yang wali-wali minta kia sudah. Ya Allah, berikan kami nabi yang baru, berikan kami rasul yang baru setelah Nabi Muhammad. Tak ada. Al-Quran sudah putuskan khatamun nabi, penutup para nabi, para rasul. Ya perkara yang musawwar nabi palsu banyak. Masa ada nabi baru perempuan, nabinya perempuan, ajib ini ya. Nabi perempuan, pidato apa dan lain sebagainya. Nah, itu musawwar sudah. Atau musawwar apa? Palsu. Lalu dia maksa. Akhirnya ibunya takut. Ya Allah, ini bahaya anak saya. Jangan-jangan dapat seminggu mereng gitu. Songkok mereng, mari songkok mereng, akal lagi ya mereng gitu. Pertama songkok mereng pas akal mereng. Dengan terpaksa akhirnya ibunya ini datang ke raja. Rajanya adil, rajanya nerima saja. Datang, ada 2 orang dari pedalaman datang mau ketemu sama raja. Waktu itu ada pertemuan raja sama perdana menterinya, sama hakim dan lain sebagainya. Hotel masuk, suruh masuk. Ditanya, Anda ini berdua datang untuk apa? Anaknya muda, kekar. Ya maaf raja, sebenarnya ini tak pantas saya kerjakan, tapi karena anak saya yang mendorong. Saya seorang ibu, daripada ini mengkubu-kubu pas mereng pikiran pas gila, ini terpaksa saya. Tolong dimaafkan saja omongan saya ini. Apa kepentingannya? Anak saya ingin meminang tuan putri. Borong. Apa pekerjaan anak kamu? Tiap harinya cari kayu di hutan. Sagentek, do gentek, telo gentek. Sagentek 5.000, telo gentek 15.000. Itu beli apa ini? Akhirnya karena raja menerima, artinya apa saja yang dari masyarakat diterima. Kata raja, baru bagaimana jalan keluarnya ini? Bagaimana jalan keluarnya? Kata perdana menteri, begini raja, kita tolak secara samar, halus. Bagaimana caranya? Dia bilang sama ibunya, iya boleh, tapi maharnya anak saya tuan putri itu harus membawa mutiara Zabarjad yang ada di lautan. Itu mahar. Berapa? 5 kilo. Wah, 5 kilo. Padahal mutiara setong, mutiara batu ini bersama-sama batu, mutiara juga batu. Paras, foto paras, batu dia. Yang sebesar jagung saja itu bisa melek botol kambing botol paras itu 200 trak. Batu. Padahal ini raja untuk mengelak supaya nolak tapi secara halus. Ya, kalau kamu boleh 5 kilo. Waduh, apa itu? Ada di mana? Tanya pemuda. Di mana itu tempatnya itu aja? Di lautan bulan. Sekarang lautan teduh sudah. Ya. Beres. Semuanya. Tidak ada yang mustahil. Asal jangan meminta magam kenabian dan kerasulan. Saya mau jadi seperti Ki Hasyim Asy'ari, batal. Pak, mau jadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, batal. Tapi lakone amalah. Kalau gerak dia mana tak? Tidak mau dikira. Ya. Kerjaan harus sesuai pekerjaan mereka. Akhirnya ada di mana? Di daerah lautan. Pulang. Besoknya anaknya bilang sama ibunya, Bu, punya timba. Tempel. Berapa ya? Ada apa mau minta timba? 2 Bu, 2 timba. Iya. Ini datang ke laut. Ini tidak ada perahu, tidak ada apa. Gimana caranya mau ngambil mutiara?
Tasik ekoras. Jadi saya akan kuras. Teman kuras ya kuras ya. Akan saya ekoras saya di tasik. Pergi kadang-kadang kemudian kondas. Kira lautan itu seperti Mbak Jedi. Kapucor saya keluar bahasa. Mau saya kuras. Semana ambil air dibawa ke daerah jauh gunung ditekan guna. Nah, berhenti. Pokok dia saya tidak akan berhenti sampai mendapatkan. Ini orang awam, orang pedalaman tak tahu apa-apa. Dipikir lautan ini tidak ada alat perahu, ini harus dikuras. Bukan hanya jeding saja, ini harus dikuras. Semangat. Gimana caranya? Ya dikuras. Karena di sini ada mutiaranya. Wa subhanallah, seminggu, 2 minggu, tidak mau pulang kecuali harus dapat maharnya Tuan Putri. Akhirnya dapat seminggu, 2 minggu, ikan ini yang ada di laut kuncup. Apa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala karena semangatnya orang ini, Allah taruh pada hati-hati ikan itu perasaan takut. Tanyakan itu. Ada apa mau dikuras? Ada apa? Anak sudah katanya ikan, saya kata ratu ikan, ratu ikan biru kan. Saya sudah 1 bulan tak bisa tidur gara-gara satu itu. Anak saya ini gimana? Hancur semua itu. Tanyakan. Hei, kurang, Dul kemek. Apa maksudnya kamu ini? Kok lautan diambil airnya? Saya mau kuras. Karena di lautan sini, laut ini ada mutiara. Jangan. Ini saya buat 1 bulan sudah bisa tidur gara-gara pekerjaan kamu. Anak saya semua biar takut. Terus nggak bisa. Pokok harus. Tujuannya apa kamu ini? Mau bunuh kita? Enggak. Saya tujuannya mau ngambil mutiara yang ada di sini. Oh, berarti hanya mutiara. Berapa kilo? 5 kilo. Alhamdulillah, ada 20 kilo. Hanya rembuk lagi. Sudah begini, tak tenang kita ini. Ini terus kembek ini dalam kembek ini. Kita tidak tenang gara-gara mutiara yang 5 kilo ini. Besok kamu ambil ya. Yang besar yang seratona juga ini. Kamu minta 5 kilo, ya. Tapi jangan kuras lagi ya. Pokoknya saya tidak mau ganggu. Saya hanya ingin yang namanya mutiara 5 kilo dapat. Ya sudah, besok ambil. Besoknya tahu-tahu sudah ada di yang asalnya timba esena aing, sekarang ASC Mutia. Ya. Semangat, karena semangat Allah bantu. Orang kalau semangat Allah bakal bantu. Amma kalau loyo-loyo ya nggak bisa kan. Jelas ya. Tas ego rasa diberi bi Allah Ta'ala karena semangatnya. Akhirnya bawa sudah 2 timba yang dari mutiara. Besoknya datang ke raja. Tuh, dapat sungguh ini mutiara. Di mana? Di laut situ. Gimana caranya? Ekoras. Kasih ekoras. Terus alhamdulillah ada ikan kasih sama saya. Koceknya banyak. Akhirnya kata raja, gimana ini? Kata menterinya, Bob, terima raja. Ini sok kira ini. Mutiara, tempo. Bisa menaik istana ini. Ya sudah, saya terima. Sampai Allah terima karena semangatnya dari orang semangat penting. Kalau tidak ada semangat tidak bisa kan. Antum mengingat ini kalau semangat tidak lama belajarnya. Tapi kalau cuma mau loyo-loyoan, ya lama. Paham maksudnya? Ya semangat. Intinya tadi benih urusan akabin tidak benih. Ya pikir buang itu. Ya. Intinya semangatnya seseorang
dikatakan itu bisa yaqta'ul jibal. Semangat al-himmah, himmatur rajul taqta'ul jibal. Himmahnya seseorang bisa-bisa kasih ya, seperti pedang. Meskipun sudah gunung bisa di. Coba lihat sekarang ya, coba lihat sekarang. Orang Amerika semangat kerja sampai ke bulan. Orang Amerika, orang Eropa. Kenapa kok maju dia? Karena semangatnya. Akallah otak kabado. Bukan untuk orang Jepang itu otak kabado berliana. Loh yang kita bodoh tahuna. Ada. Sama otak pikirannya sama. Tau. Orang Indonesia kalau dibelah dek, sama otaknya. Jepang dek, loh kok bisa dia? Orang Jepang buat ini sampai Amerika juga sampai ke terbang sampai buat Apollo dan lain sebagainya. Kok kena? Nah, ini. Gimana mau maju umpamanya orang Amerika sudah mikir yang di atas umpamanya ya. Kita orang pakul pikiran berempat tahu, tempe, ya tak bisa. Jangan dikira bahwa mereka itu yang maju bukan karena akalnya. Kalau akalnya sama, mungkin orang bisa banyak yang cerdas, yang IQ tinggi, punya IQ tinggi. Cuma semangatnya yang berbeda. Dikatakan saya dengar dari orang, kalau di Jepang itu ada orang duhur jam 1 tidur, ini bakal rumah sakit. Suruh canduk ya ini beda banget. Di Jepang ini jam 1 tidur itu dibawa ke rumah sakit, ini sakit juga, tidak beres juga. Kalau di sini bokon deh, jangan bokon deh, ya. Santri kata Imam Ghazali, kalau orang awam itu 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam ibadah. Orang awam itu, kalau kita baca di Bidayatul Hidayah, cara pengaturan ibadah itu waktu 8 jam tidur, 8 jam kerja, urusan dunia, 8 jam ibadah. Ini yang kita enggak ya. Ibadah enggak sampai 8 jam ya. Kerja enggak sampai 8 jam, tidur sisanya bikin rokokan. Gimana mau maju dia? Dia orang Jepang. Lah Imam Ghazali begitu. Jangan, apalagi santri. Santri harus lebih sedikit daripada 8 jam. 7 jam, 6 jam. Ini telur kan, makan penyakit ini. Dikatakan tidur di bawah 8 jam. Ada bapak terkejut. Terus. Jadi kalau ada santri tidurnya itu 8 jam bahkan 9 jam sama. Apa bedanya? Pada orang awam. Apa paling 9 jam. Kenapa? Kalau di Habib Umar bin Habib yang saya tahu itu full santri itu 6 jam, full 6 jam. Kalau langsung tidur. Jadi dari jam 10 siang, yang siang itu tidurnya jam 10 sampai jam 12. Setelah itu tidak tidur sampai jam 11 malam baru tidur. Jadi 12, 1, 2, 3 bangun. 4 ya malamnya ya. Terus 12, 3, 4, 5, 6 sampai jam 10. Jam 10 baru tidur. Kemudian 11, 12 kalau langsung tidur. Kalau umpamanya jam 10 itu pergi ke kantin, lemon menyamet, enak sudah ngobrol itu 6 jam. Ditanya, kenapa kok tertibnya santri di sini 6 jam? Dikatakan santri ini termasuk yang menjaga masyarakat. Calon-calon menjaga masyarakat, kata ulama ya. Loh kalau calonnya yang menjaga masyarakat ini 8 jam, apalagi 10 jam, gimana mau menjaga masyarakat? Tak bisa. Ada dulu seorang ya,
tidur ada rombongan jamaah, rombongan jamaah dakwah, rombongan jamaah dakwah itu. Kemudian di waktu ada pertemuan ada rombongan dari Kuwait, Dia yang lainnya bangun jam 3 malam bangun mereka jam 3 malam bangun. Kecuali ada rombongan dari Kuwait, daerah Kuwait tidur sampai subuh, tidak bangun. Subuh adzan baru bangun. Setelah itu marah-marah, kenapa tidak dibangun saya? Kenapa tidak dibangun malam? Katanya ini loh, kalau orang yang membangunkan ini minta dibanguni, gimana orang yang tidak bangun? Seharusnya orang yang bagian membangunkan itu bangun sebelum masyarakat bangun. Ya. Calon-calon ulama yang mudah-mudahan dimudahkan kita dulu malam-malam. Ya. Calon-calon ulama ini sebagai penjaga masyarakat yang membangunkan masyarakat. Ini harus bangun sebelum masyarakat bangun. Pas reng tedu aja gereng tedu orang main. Yang tukang yang bagian membangunkan tidur, yang dibanguni tidur, ya cara-caran gerak itu. Jadi harus ciri-cirinya kalau calon-calon ulama ini harus sudah dilatih bangun sebelum masyarakat bangun. Imam Malik itu pernah. Tapi memang apostol tiga yang pernah kadang-kadang bangun malam, tidur lagi bangun malam. Imam Malik itu kalau ada santri baru datang mau mondok, nah ini santri ini yang baru mondok, itu tidur di rumah di pondoknya dia, malam dikasih kendi untuk wudhu dia mulai itu. Ini air minumnya, ini kendinya untuk wudhu ya bangun malam. Iya. Lalu subuh dilihat sama Imam Malik, loh kok tetap kendi enggak habis airnya ini. Oh berarti kamu udah dia mulai. Kamu udah bangun berarti dia mulai. Kata Imam Malik, kamu udah lulus untuk mondok. Kenapa? Karena yang punya syariat Rasulullah orangnya dia mulai. Gimana mau belajari syariatnya Nabi yang setiap harinya dia mulai. Saya terima. Kalau Imam Malik itu kalau santrinya itu kebanyakan mereka dia. Nah di Hadramut begitu 6 jam foto jam 3 padur jember, tapi yang dipraktekkan tidak dulu dia tak mampu ya kan, sedikit demi sedikit kita semangat jadi bagian kepala kamar kotak keluar keterek baru pengawasan. Jadi yang dimari kepala kamar. Kenapa? Anggota kamu udah bangun, berarti kamu udah beres. Karena anggota kamu ini bayangan, kamu bendanya. Kalau bendanya bengkok, ikut bengkok. Kalau kamu lurus, ikut lurus juga. Sampai sudah diambil bajunya, ini daripada saya nanti dimarahin di kantor, lebih baik angkat orang ini sudah. Ayo, kelar, ribut saja, taruh bilang. Jadi kalau mau tidur di tempat wudhu. Berangkat ke Bandung, buat saya itu nggak ayo ngajar tapi itu datang petugas sebenarnya itu, yang anak utuh apa itu, kalau mau tidur di musola, berangkat ke musola, ada bagian tugas, udah be, cukup marah satu kali, udah be 2 kali 3 kali, go. Mancing banyak ini tapi mancing ya lu ada aelang lah alasannya begitu. Jadi biasanya kalau si penjaga itu harus lebih sedikit tidurnya daripada yang dia harus ada semangat. Jadi kembali lagi, pertama himmah. Apapun pekerjaan itu kalau ada 2, himmah semangat yang besar dan niat yang betul, maka insya Allah akan diraih dengan kebaikan. Niat penting. Inna malak malubin kam min qalilin katharat niyah wa kam min kathirin kallalat niyah. Berapa banyak pekerjaan sedikit tapi jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya,
dikarenakan niatnya yang benar. Antum kalau niatnya benar, tunggu-tunggu mau belajar untuk agama, untuk lillahi ta'ala, untuk menggembirakan Rasulullah SAW, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada saya, ingin tahu syariat baginda Rasulullah SAW, bahkan mau memperjuangkan, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW, meskipun sedikit, tidak dikatakan sedikit, banyak. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil. Sedikit tapi benar, niatnya betul, cukup. Dan yang sedikit ini yang betul-betul untuk agama, berjuang menuntut ilmu, tidak dikatakan sedikit dan aisyah. Banyak murid 5.000, 1 juta. Saya dulu waktu ngajar di pondok ditanya, kalau ada yang tanya, berapa bet murid yang dulu di pondok? Di Panjaman. Berapa bet murid yang nilai tak ada saya waktu itu. Waktu itu masih sekitar 35 mungkin, 35. Ini yang tanya pondok yang besar. Masa kok diambilnya bibit? Kenapa ada? Berapa? Oh dulu sih ada yang sampai 10.000, 5.000, 1.000. Oke, ya ada 500. Maka kerja bibi di bola boleh. Akhirnya saya tanya, ente mau tanya murid yang apa? Apa murid pengkaderan? Apa murid pemeliharaan? Kalau di pondok pengkaderan. Lo kalau mau tanya murid saya secara umum, ya 100.000. Kok bisa Beb? Saya kalau khutbah Jumat, assalamualaikum murid saya semua. Kalau mau main banyak-banyakan, ya. Kalau mau banyak khutbah Jumat, assalamualaikum. Ini sekarang ini murid, tapi murid pemeliharaan, bukan pengkaderan. Kalau mau main banyak-banyakan, akhirnya setelah tanya lagi masih berapa? 15.000. Langsung banyak muridnya saya. Khutbah Jumat berapa sampai masjid itu? Pengajian di sini berapa jumlahnya? Apalagi pas ada pengajian syabak mohon. Bendera-bendera. Pidato hatta 5 menit murid tangkap api. Kalau mau nyari banyak-banyakan. Iya. Telur 10 kereng. Sama telur 3 sedikit 3 kan sekolahnya nyaman yang 3 ini bukan urusan banyak-banyakan, tapi yang bagus, niatnya bagus, semangatnya bagus. Begitu juga ibadah, termasuk ini nuntut ilmu ibadah. Yang dilihat Allah itu bukan amalnya, bukan ibadahnya, tapi niatnya dan semangatnya yang jadi perhatian. Kalau urusan amalnya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, Allah sudah tidak butuh sama kita, sama amal kita, tidak butuh. Allah Maha Kaya. Coba saya kasih gambaran. Allah Ta'ala itu punya malaikat, tidak usah manusia, malaikat. Sebelum diciptakan manusia dan alam semesta ini diciptakan, Allah sudah punya malaikat, mulai diciptakan sujud terus sampai sekarang, sampai kiamat. Amalnya sujud terus. Yang satunya tasbih subhanallah subhanallah, yang satunya ruku. Wa nahnu umur 60. Ya, itu pun 60 kadang-kadang umpamanya 70 tahun masih tidur, masih ke pasar, masih ke ini. Kalau umpamanya banyak-banyakan amal cukup, amalnya malaikat sudah cukup. Paham maksudnya ini? Amal niatnya itu yang membuat betul-betul diperhatikan dan semangatnya oleh Allah Subhanahu. Malaikat ini sebelum anak Adam, ada yang sudah sujud, ada yang satunya ruku, ada yang bertasbih. Maksudnya dia amal kita ini. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, beramal, ya kepada kita amal itu. Sama seperti kita ngotot kita sendiri. Wa in ahsantum falah.
berbuat jelek ya kepada kita. Allah tidak butuh sama amal kita. Jangan beranggapan Allah pasukir, Allah biar kaya dengan kita sholatnya, kita ibadah kita. Punya sudah malaikat sudah. Malaikat-malaikat yang ahli ibadah, yang umurnya nggak tahu berapa tahun mulai diciptakan sampai kiamat nanti ada yang sujud sampai sekarang sujud. Ada yang satunya ruku, ada yang satunya bertasbih, ada yang tidak, macam-macam. Bahkan dikatakan tidak ada satu renggang daripada langit ini kecuali di situ ada malaikat yang bertasbih dan berdoa. Terus apa yang menjadi nilai? Niatnya dan semangat. Kata Imam Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad, dia mengatakan beramallah kalian dengan kadar semangat dan niat kalian. Walaupun nuntut ilmu, amal ini umum ya. Nuntut ilmu dengan betul-betul kadar niatnya dan himmahnya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadarnya anta. Kalau tidak mampu jangan sebesar mana kemampuannya. Ittaqullah mas tataqtum. Dan niatnya benar. Kemudian beliau ini membawa cerita dalam kitab Tathbitul Fuad. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar oleh Namrud ke api Namrud. Nabi Ibrahim ini ketika menghancurkan patung-patung Namrud, yang Quran ada ceritanya itu, tinggal satu rumah. Kalau nggak kita bakar. Tanya siapa Ibrahim yang ngancurin? Itu tanya sama yang setok paling rajin. Kan kapak kan di situ. Udah nih itu kan patung. Kenapa disembah? Kok tanya sama saya? Itu kapaknya ada di situ. Boleh patung setok di sini dan Ibrahim pas kapaknya di sini. Tanya lagi sendiri kapak dan lu kapak. Akhirnya karena Namrud ini sudah merasa kewalahan, bahkan pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim ini. Namrud mengaku Tuhan. Tanya Namrud, "Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu?" "Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit." Kata Nabi Ibrahim, ayah saya, Tuhan saya yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ya kalau cuma menghidupkan mematikan saya juga bisa. Saya kan Tuhan kalau begitu. Gimana? Ambil 2 narapidana ini yang sudah harus dibunuh, ya. Diambil. Ini umit, saya mematikan. Kemudian yang satunya, saya hidupkan. Itu kan melepaskan namanya itu. Yang menghidupkan ini dimatikan dulu pas tahun di. Tidak paham, namun tidak paham. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau Anda mengaku Tuhan, wahai Namrud, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu gerakkan, terbitkan dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud menjadi bungkam 1000 bahasa orang yang kafir. Pada ada bungkol sotok kayak keneng loh. Kan jodoh kamera. Ini saja bangunan tangga di tempat tembok ini sotok rampal tinggi gitu. Kalender, tahu kalender ya? Kisah. Pada tengah-tengah dia berpedok-pedok, aurok pasti saleh kret rata. Saleh itu dapat gerakan, apalagi suruh gerakan matahari dari barat dari timur ke barat. Waktu hitam lagi kapal. Lalu begitu juga ketika Nabi Ibrahim ini mau dibakar, Namrud sudah membakar kayunya. Ini dahulu pakai manjalik namanya, petak, tahu petak? Itu bahasa manjalik. Jadi tidak ada sekarang, tidak ada kayak sekarang kan pakai bom apa enggak, pakai petak. Jadi saking besarnya api Namrud. Wa subhanallah, dalam riwayat ada mengatakan kata.
kata, tahu kata ya? Ya, ada yang mengatakan burung riwayatnya. Tapi dalam buat tasbihul buat itu kata. Dibda ini ala air mau memadamkan api Namrud. Kan seorang itu bisa aja kata ini. Tanyakan, apa yang mau buat? Anda mau padamkan api Namrud. Ada yang mengatakan burung. Loh, kamu seberapa ini? Depan orang gitu bos, apa boleh jaga tabung ya? Ini kata. Ditanya sama ini alam hayawan ya, alam hayawan. Kau apa kamu? Saya risau melihat Nabi mau dilempar. Harus semangat, harus bantu. Bisa? Ya yang penting bantu sudah. Ada lakonnya sakit, penting bantu sudah. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur dalam riwayat itu kepada Difqa karena semangatnya ingin membantu seorang nabi yang mau dilempar ke. Sementara dalam kitab Tazkirat cecak, tahu cecak? Cecak. Dalam riwayat itu dikatakan cecak. Cecak itu malahan apa? Meniup. Ya seruk api Namrud. Loh, ada apa? Biar samata. Biar itu. Nyorak, tahu nyorak ya. Biar api tambah besar, biar kabunon sekali. Dan terbakar berkali. Apa akhirnya? Sehingga di syariat dikatakan bahwa cecak itu katanya tak nafas karena pernah akhianat kan karena Ibrahim. Tapi jangan kesian. Itu cecak selambung ya. Dan sekarang air tepi. Dalam syariat begitu. Dulu saya waktu kecil bukan Nabi Ibrahim. Ini cecak ini syaitan. Waktu Rasulullah di Gua Hira, cecak yang ngasih tahu. Dulu waktu kecil ya. Ternyata saya lihat di dalam di kitab ada. Jadi ada ceritanya juga. Kenapa dipuji? Bukan karena amalnya pakai tembok, bukan. Semangatnya dia yang ingin menolong Nabi Ibrahim alaihi. Lah antum ini di pondok ini termasuk kita juga ini sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah sudah banyak kebakaran kita di mana-mana. Antum betul untuk memadam kebakaran. Sejauh mana kita mau memadamkan kebakaran yang merupakan kebodohan dari syariat? Nah ini kata gerak nak kata. Upaya ya sudah. Ajarkan. Bustan Muhammad ihtaraqat. Basatin Muhammad ihtarakat. Sekarang kebun-kebun yang Rasulullah dulu naman hijau-hijau dahulu, sekarang mulai kebakar. Pengkristenan di sini, keluar murtad di sini, keluar ini. Tidak ada pemadam kebakaran. Makanya dibentuk generasi-generasi untuk tujuan pemadam kebakaran dari kebun Rasulullah. Ya di pondok-pondok ini pengkaderan. Benih di pondok ini benih untuk kalau bapak antum, alhamdulillah anak saya 1 tahun sudah, paling sudah kawakib sudah. Kawakib ya. Insyaallah 3 tahun apa alfiyah. Bagi alfiyah songkol komentar. Ya, alfiyah sudah. Pikiran begitu orang tua itu ya. Pikiran itu betul. Kalau anaknya Allah. Ini panjang, ceritanya panjang ya. Orang tua itu kalau ada orang lain yang mengataskan di atasnya dia masih enggak. Tapi kalau anaknya lebih pintar dari dia bangga. Mudah-mudahan saya di atas lagi. Orang tua itu, kalau orang tua. Kalau orang lain, saingan mungkin. Masih tidak langsung tak gembira seperti anaknya yang melebihi kepintaran daripada orang
orang tuanya. Makanya tadi saya Manfalut ditanya, mau jadi siapa ente? Kayak apa? Wah, berarti di bawah saya ini. Tapi dia mengatakan mau jadi seperti Sayyidina Ali, tidak seperti Rasulullah. Tak mungkin dalam kenabian jadi diraih, tidak mungkin. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu. Jadi kembali tadi, semangat, kemudian niat yang benar. Hatta yang nggak kata, mau dakwah, tidak penting, tolong sudah. Iya seperti kebakaran di mana-mana. Meskipun hanya sekelumit daripada pekerjaan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orangnya yang berbuat seperti darah atom saja kebaikan, apalagi dikenakan dengan untuk menolong agama dan syariat Rasulullah, ini akan lihat nanti buahnya. Asal niatnya benar. Nah, ya jangan cari ya, untuk nyari ijazah. Boleh enggak acang gitu. Boleh enggak acang sebenarnya ijazah itu. Sekarang mau jadi menteri, ijazah bisa beli. BEM salah BEM, norok seminggu boleh ijazah, norok seminggu. Jangankan itu, ya. Ini ngereng kata ya. Rapid baik, rapid akses vaksin, beli di mana-mana, tapi jangan ngereng ya. Jangan lama-lama, dibeli. Banyak pembelian itu dibeli. Tidak ada vaksin, tidak ada apa, tapi ada kartu vaksin. Ya, wala suntik, wala apa, tapi dapat kartu vaksin. Ada. Saya punya juga kartu vaksin juga. Vaksin, wallahu a'lam. Banyak dijual berikan. Apalagi ijazah dan lain sebagainya. Cari ijazah dari Allah nanti ya. Coba perlu pengamalan, tinggal pengamalan saja. Terakhir ini dengan samalan dan niat. Jadi programnya 3, alima wa amila wa allama. Itu sudah cukup. Orang menuntut ilmu itu alima, belajar dulu, mengisi dulu, wa amila, dilaksanakan, kemudian wa allama, mengajarkan. Kalau 3-tiganya ada, alima wa amila wa allama, yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Dia bakal dipanggil dan tersohor orang yang besar, yang agung, baik di kerajaan langit maupun di bumi. Ini kadang-kadang alima, amilah tak ada. Alima wa amilah tak ada, wah tidak mau menyebarkan. Tapi kalau 3-tiganya ada, maka insya Allah termasuk orang besar di kalangan langit ataupun di bumi. Cuma yang jelas ilmu lebih banyak daripada amal. Ya tak bisa dah. Bagaimana mau beramal kalau tidak ada ilmunya? Ilmu mesti lebih besar dari amal. Sama seperti bangunan, fondasi lebih besar daripada bangunannya. Biarpun bagaimanapun juga ilmunya, saya mengamalkan 10% saja mengamalkan ilmu, ini sudah cukup. Apalagi sampai 20%, selamat sudah. Selamat dari siksaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. 10% saja seperti zakat. Apalagi sampai 20%, 40%, 80%. Nah itulah. Ini mungkin saya lihat sudah mulai apa? Ya menggeliat-geliat. Itu sudah seteku sudah. Ini bukan ibu, ini akan nyandor ya zaman sangat si mode ini. Itu mobilan beb karbon. Kita ya sudah. Saya tutup ya. Coba kita mumpung alhamdulillah ada kesempatan hidup ya. Kehidupan tidak akan terulang ya. Antum jangan kira nanti 6 tahun lagi mau belajar lagi, tidak ada. Bakal datang masa nanti mau kawin, mau kerja, mau jadi bapak, mau jadi nenek, mau jadi kakak dan lain sebagainya. Akhirnya ke kubu mau jadi anggota ya alam barzakh. Jadi kesempatan hanya satu kali. Begitu antum sekarang waktu bekerja, belajar yang betul. Nanti kalau kerja, belajar untuk kawin yang benar, kawinan, kawin yang benar. Jadi bapak yang benar. Kesempatan satu kali,
kemudian dengan niat dan semangat yang benar. Programnya 3, alima wa amila wa allama. Insyaallah jadi orang sukses. Ini yang seperti mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya, santri-santrinya diberi sehat walafiat ya. Kemudian diberi istiqamah di dalam beribadah atau di dalam mengajar ya. Terutama guru-gurunya mudah-mudahan diberi sehat, panjang umur, rezekinya dimudahkan. Santrinya mudah-mudahan diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir macam-macam, fokuskan satu pikiran, saya sekarang mau menuntut ilmu. Hilangkan waktu saya umpamanya 5 tahun untuk menuntut ilmu. Di Hadramut, di Yaman itu Hadramut, itu mereka programnya 7 tahun mondok, 7 tahun dakwah, 7 tahun berikutnya amalkan. 7 tahun mondok untuk ilmu, 7 tahun nyebarkan. Kemudian setelah itu berikutnya tinggal amalkan. Fokus 14 tahun ya. Oh, benar. Tapi ada orang yang mondok sampai 20 tahun, 30 tahun. Ada saya, anak mau mondok 2 bulan alim sudah. Kan ilmu ini taman jona aja. Lebet dengan kandang aja beker. Belum wali. Ada. Pokoknya kalau anak kita ini semua ceritanya. Jadi ada orang, 5 tahun, udah lama. Berapa? 2 tahun, udah ada mau. 1 tahun, udah 2 bulan. Oh kalau 2 bulan ente lewat ajam setidung ya tas itu, setidung ini lemah. Kiketek, dah alim dah. Dikira ilmu ini taman jona ajam kekertek pas wali batas, ya. Nah inilah kan. Jadi perlu Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir dan harus sabar. Cukup mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tetap diberi semangat ya untuk pemuda-pemuda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.